Halo Sobat Bekawan, Sobat Bea Cukai Belawan. Di tengah-tengah kebingungan masyarakat atas peraturan-peraturan terbaru yang diberlakukan oleh pemerintah, kami, Bea Cukai Belawan, senantiasa berusaha untuk menjawab kebingungan masyarakat tersebut yang tentunya berhubungan dengan kepabeanan dan cukai. Layaknya hari ini, kami telah mengundang salah satu pegawai Bea Cukai Belawan yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan untuk menjawab pertanyaan teman-teman di sana dimanapun kalian berada. Pegawai Bea Cukai yang kita undang adalah Bang Gamaliel Sihaan. Selamat pagi Bang. Oke Kang. Gimana nih kabarnya hari ini Bang? Luar biasa. Luar biasa ya Bang ya? Luar biasa. Bang Gama boleh dijelasin secara singkat nggak pekerjaan Abang di Bea Cukai Belawan seperti apa? Oke. Untuk pekerjaan aku di Bea Cukai Belawan, saat ini aku bertugas di seksi perbendaraan. Ya. Nah, untuk fokus kegiatan tugas, uraian tugas itu aku di bagian restitusi dan juga monitoring penerimaan. Karena Abang di penerimaan nih ya, karena itu juga alasan kita mengundang Abang saat ini. Ada berita di saat masyarakat di luaran sana masih belum cukup paham atas pungutan-pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah. Di saat yang bersamaan juga, banyak masyarakat yang masih enggan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pungutan yang tadi. Untuk Bea Cukai sendiri nih Bang, pungutan apa yang harus dipungut oleh Bea Cukai berdasarkan mandat yang telah diberikan oleh pemerintah nih Bang? Oke. Nah, untuk Bea Cukai ini kan ada beberapa tugas dan fungsi Bea Cukai. Salah satunya kan ada revenue collector. Ya. Artinya adalah pengumpul penerimaan negara, mengkolek penerimaan negara. Nah, untuk Bea Cukai ini secara undang-undang diberikan mandat untuk memungut pungutan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Ya. Itu ada apa-apa saja, ada bea masuk, kemudian pajak dalam rangka impor, kemudian ada bea keluar, pajak ekspor dan juga cukai tentunya. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih Bang, ada data pada tahun 2023 wajib pajak di Indonesia itu yang melaporkan SPT hanya 88%. Oke. Terus untuk pajak daerah, di sini saya ambil contoh pajak kendaraan, di tahun yang sama juga hanya 60% yang membayar pajak kendaraannya. Dan masih banyak lagi masyarakat yang protes atas ketetapan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah tentang barang bawaan penumpang yang dibawa ke dalam negeri. Oleh karena itu mungkin muncul keengganan masyarakat untuk membayar pajak atas ketidaktahuan mereka untuk apa sih pajak itu dipungut gitu Bang. Mungkin Bang Gama bisa jelasin. Nah, untuk pajak, sebenarnya kan yang jadi pertanyaan kita apa sih pajak ini sebenarnya kan gitu kan. Kita harus tahu dulu konsep pajak ini apa. Pajak ini kan adalah pungutan negara yang dipungut dari wajib pajak baik perorangan maupun badan yang bersifat memaksa menurut ketentuan undang-undang dan tidak mendapatkan imbal secara langsung. Jadi pertanyaan kan untuk apa sih pajak-pajak ini kan gitu kan? Coba kita bicara konseptual pajak nih. Sebenarnya pajak itu yang pasti satu. Pajak itu adalah pungutan yang menjadi tulang punggung APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, jadi pajak itu dipakai untuk menyokong, mensuplai untuk penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien. Contohnya untuk peningkatan infrastruktur. Kemudian juga untuk membiayai program-program kerja kementerian-kementerian dan lembaga lain. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, juga itu menjadi dana transfer ke daerah. Nah, itulah bersumber dari pajak. Karena kalau pajak ini kan ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, pajak daerah dikelola oleh daerah, pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, tapi kan ruang lingkup pajak itu nggak cuma sekecil itu. Ruang lingkup pajak itu luas. Salah satunya secara ekonomi, pajak itu merupakan salah satu price correction. Jadi dia dapat mengkoreksi harga dan juga dia bisa jadi guard, artinya pengamanan. Contohnya gini, contohnya Karl punya usaha nih, Karl mau merintis usaha UMKM lah kita katakan ya, UMKM. Contohnya di bidang apa saja gini. Kemudian HPP, harga pokok produksi Karl itu 10 nilainya. Dan Karl mengharapkan margin itu 20%. Berarti Karl itu harus jual di harga 12, berarti kan 10 tambah 2. Nah, kemudian datanglah barang impor tuh. Saya impor dari luar. Ini kalau kita ngomong konsepnya pungutan bea masuk lah ya, yang dekat di kita ya, bea cukai ya. Masuk tuh barang impor. Harga dari luar itu ditambah dengan biaya kos-kosnya segala macam sampai di Indonesia, itu harganya 10. Itu sudah terhitung bersama dengan marginnya, sudah siap jual harga 10. Tanpa bea masuk. Nah, yang jadi pertanyaan aku itu gini. Kira-kira dia jual 10, kalau jual 12, usaha kan masih bisa hidup nggak? Ya pasti orang-orang lebih milih yang murah ya Bang ya. Ya. Prinsip ekonomi itu kan dengan harga serendah-rendahnya mendapatkan manfaat setinggi-tingginya. Iya, Orang pasti akan melihat itu karena salah satu yang menjadi driver paling besar untuk orang konsumtif itu adalah harga. Nah,
Makanya bea masuk itu dikenakan terhadap hal-hal seperti itu. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kemampuan persaingan usaha dalam negeri. Tapi gini nih Bang, apakah semua barang yang masuk ke dalam negeri itu akan dikenakan bea masuk dan pajak lainnya Bang? Jadi tidak semua barang itu yang masuk ke dalam negeri itu dikenakan bea masuk. Jadi memang secara fasilitas ada fasilitas pembebasan bea masuk, ada juga fasilitas keringanan bea masuk, ada fasilitas tidak dipungut, ada beberapa fasilitas. Karena kan salah satu tugas dan fungsi DJBC kan adalah trade facilitator industrial assistance. Betul. Nah kan gini, untuk meningkatkan pendapatan negara, kesejahteraan sosial, itu kan juga butuh dalam artian lapangan tenaga kerja. Contohnya nih ya, kita katakan ya, nah, tenaga kerja itu ada karena ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu ada karena ada investasi. Nah, bagaimana investasi itu mau untuk berinvestasi di negara ini? Berarti kan harus ada insentif yang diberikan kepada mereka. Nah, makanya karena kita kan ini udah go global ini. Indonesia kan harusnya sekarang pasarnya bukan untuk domestik lagi, melainkan untuk persaingan di dunia internasional. Nah, jadi memang ada kondisi-kondisi di mana itu barang tersebut tidak dikenakan bea masuk. Nah, jadi contohnya nih, KAR merupakan satu negara, negara A, aku negara B. Nah, kemudian terhadap barang-barang produkku tidak KAR kenakan bea masuk, dan terhadap produk KAR juga tidak kenakan bea masuk. Berarti ini kan namanya asas resiprokal kan. Nah, terhadap itu ada perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral yang dia itu mengakibatkan persaingan penjualan bebas, free trade itu yang dia itu berdasarkan asas-asas tadi, contohnya ACFTA, ASEAN China Free Trade Agreement kan, itu kan intinya ada barang yang tidak dikenakan bea masuk dengan kondisi-kondisi dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur lebih dulu. Gitu. Berarti dari penjelasan Abang tadi sebenarnya pemberlakuan pajak itu dilakukan untuk kemakmuran masyarakat ya Bang ya? Tentu, pasti. Oke. Nah pertanyaan berikutnya nih Bang, ada beberapa yang masih beranggapan apa sih untungnya saya membayar pajak walaupun sudah banyak masyarakat juga yang sudah melek akan pentingnya membayar kewajiban tersebut. Dari Bang Gama sendiri, kalau masyarakat bertanya apa untungnya saya bayar pajak, gimana nih Bang penjelasannya? Oke, ini pasti setiap orang mungkin saya juga ya dulu ya, mungkin aku juga dulu itu bertanya kenapa sih harus bayar pajak gitu kan. Nah, jadi kalau kita cerita ke zaman-zaman dulu, zaman kerajaan itu, nah itu kan juga ada upeti itu. Nah upeti itu dibuat oleh kerajaan tersebut untuk membangun kerajaannya, untuk menjaga dari serangan kerajaan lain, terus kemudian untuk kemakmuran ininya ya kurang lebih sama sebenarnya. Kenapa saya membayar pajak? Karena memang pajak itu jadi ada satu hal yang harus kita tahu, bahwasanya sistem perpajakan yang bagus itu merupakan suatu kunci yang sentral untuk mengurangi dependensi, ketergantungan terhadap sumber daya alam maupun juga terhadap sumber daya lainnya. Contohnya gini kan, kita nggak mungkin hanya menjual sumber daya alam untuk membiayai penyelenggaraan negara. Dan di samping itu kan juga kita, bangsa Indonesia ini kan bangsa yang gotong royong nih, bahkan ekonomi kita kan ekonomi gotong royong juga ya. Nah jadi dalam artian pajak ini kan juga memenuhi mandat dari Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam artian kan semakin besar penghasilannya maka semakin besar pajaknya. Maka kemudian semakin kecil penghasilan semakin kecil juga pajaknya, dan tidak semua penghasilan juga kan dikenakan pajak. Nah jadi pajak ini berguna untuk sangat vital dalam penyelenggaraan negara. Contoh yang dekat aja deh, Kang. Pendidikan. 30% dari anggaran belanja negara itu disalurkan ke pendidikan. Kalau saya tidak salah 30%, 30% itu ke pendidikan. Karena memang kan tujuan mulia Indonesia kan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana melakukannya dengan pendidikan? Nah, tapi kan tidak semua orang mempunyai akses pendidikan yang rata. Disinilah fungsi perpajakan itu, fungsi pajak, fungsi pungutan negara untuk membuat bagaimana agar setiap anak-anak di Indonesia dapat akses kepada pendidikan. Nah, satu pendidikan, kemudian kedua bantuan sosial. Dalam artian kan banyak juga masih di Indonesia keluarga-keluarga yang kurang mampu. Nah, bagaimana mereka ini bisa untuk mencukupkan atau memiliki daya saing untuk berkembang? Itu kan dana yang dialokasikan kepada Kementerian Sosial untuk yang kemudian disalurkan menjadi bantuan sosial itu kan juga bersumber dari pajak.
Kemudian juga BPJS, akses kepada kesehatan, itu juga dari pajak, pungutan negara. Nah, jadi memang tugas dan fungsinya pajak ini, pungutan negara perpajakan ini itu memang sangat luas. Jadi pada dasarnya itu akan bermanfaat tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Ya, dalam artian begini, yang bayar pajak itu dia berkontribusi terhadap pembangunan negara, salah satunya infrastruktur. Nah, mungkin yang tidak mampu sehingga dia bukan merupakan objek pajak, dia kan juga merasakan infrastruktur itu. Betul. Jadi sebenarnya untuk pajak ini manfaatnya adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sama kayak Kak bilang tadi, untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke. Tadi aku nangkap ini Bang, statement Abang yang bilang tidak semua penghasilan dikenakan pajak.